Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Salamun wa salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pulsa Institute. Di sesi kali ini kita masih akan menayangkan satu video lagi yang bersumber dari diskusi beberapa waktu lalu tentang meninggalnya Jalaluddin Rahman ataupun Kang Jalal. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Subihi Ibrahim dari Paramadina. Beliau akan menjelaskan tentang posisi Jalaluddin Rahman dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Jadi fokus beliau di pemikiran. Lebih jelasnya kita dengarkan saja pemaparan dari Bapak Subihi Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa iddatil mursalin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin ajma'in. Yang pertama, terima kasih pada Bang Miswari yang telah menyelenggarakan perbincangan pada siang hari ini yang kita cukup mengapresiasi ya, karena kita mengingat tokoh yang sedang kita kaji ini adalah tokoh besar, tokoh yang banyak mempengaruhi bukan hanya masyarakat tapi juga tokoh-tokoh pemikir Muslim Indonesia. Selanjutnya, secara pribadi saya menyampaikan duka cita pada keluarga, pada komunitas Ijabi atas wafatnya Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahman. Saya mengajak rekan-rekan untuk menghadiahkan Al-Fatihah dan sholawat bagi beliau. Al-Fatihah ma sholawat. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana wa ya kana sita'an shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Pada kesempatan ini saya mengaturkan rasa hormat pada Ustadz Khalid, pada Dr. Aswar Mabrur, dan juga pada jamaah sekalian yang pada kesempatan ini kita bersama-sama ya membincang tokoh yang saya pikir ini adalah salah satu puzzle dari generasi emas pemikir Muslim Indonesia. Baik, ada tiga hal lah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ya jelas kita kehilangan semua ya dengan wafatnya. Mohon izin saya menggunakan istilah yang biasa dipakai, Kang Jalal gitu ya. Atas wafatnya Kang Jalal, wafatnya Kang Jalal itu merupakan satu kehilangan besar ya, satu kehilangan besar bagi kita semua, bagi umat Islam dan bagi bangsa Indonesia juga secara umum. Saya ingat betul Kang Jalal ini sering mengutip Heidegger ya. Jadi kalau bagi Heidegger, manusia itu kan disebut sebagai sine qua non atau kemungkinan gitu ya. Karena itu manusia diartikan oleh Heidegger itu sebagai sesuatu yang terus menjadi warten. Dan menariknya menurut Heidegger, manusia itu mencapai totalitas adanya itu dalam kematian. Istilah yang dipakai oleh Heidegger adalah Sein zum Tode. Jadi manusia itu ada untuk mati gitu. Jadi ketika kita lahir, kata Heidegger, kita sudah terlalu tua untuk meninggal.
Nah, jadi meninggalnya Kang Jalal itu merupakan suatu totalitas akan keberadaannya di muka bumi. Di titik kematian, itulah akhir dari seluruh kemungkinan yang merupakan proses menjadinya Kang Jalal, gitu ya. Tapi Heidegger mengatakan begini juga, kontak kita dengan yang telah meninggal, yang telah wafat itu tetap. Mengapa tetap? Karena pengalaman akan dunia bersama Kang Jalal itu akan terus membekas. Sehingga orang yang mati, orang yang meninggal, orang yang wafat itu seolah masih bermukim di dalam dunia bersama kita. Dan hari ini kita membicarakan sosok Kang Jalal, dan Kang Jalal memakai istilah Heidegger masih bermukim di antara kita. Gitu ya. Baik, selanjutnya saya ingin menyinggung terlebih dahulu sebelum masuk ke posisi pemikiran Kang Jalal dalam konstelasi pemikiran Islam Indonesia. Yang pertama saya ingin menyinggung soal tadi yang disinggung juga oleh Ustadz Khalid ya, bahwa Kang Jalal ini punya kedekatan dengan para Madinah. Saya sendiri sekarang Ketua Program Studi Islam Madani atau Falsafah Agama di Universitas Paramadina. Jadi saya mungkin generasi ketiga dari Paramadina setelah Cak Nur, kemudian Mas Budi, Kang Nafis, lalu kemudian generasi saya mungkin ya. Jadi generasi apa ini namanya? Kalau ilmu hadis tabiin lah gitu ya, atau tabiin, generasi ketiga. Nah, tahun 1985 ketika Cak Nur pulang dari Sikego, 1 tahun setelah pulang dari Sikego, Perpustakaan Istiqlal membuat acara diskusi di Istiqlal. Nah, itu menghadirkan beberapa tokoh. Salah satunya Kang Jalal di situ. Dan Kang Jalal itu satu forum dengan Cak Nur. Ada Cak Nur, ada Mas Dawam Raharjo, dan Kang Jalal. Itu satu forum. Tahun 1985 saya masih SD ya. Jadi ini cerita dari orang dekat Cak Nur lah gitu. Nah, saat itu Kang Jalal menjelaskan, dan menurut periwayat yang menceritakan pada saya, Cak Nur itu sangat kagum, sangat takjub gitu ya, melihat kecerdasan dari seorang Jalaluddin Rahmat itu. Karena itulah maka kemudian pada KKA, Klub Kajian Agama yang diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina, narasumber pertama yang diundang, yang ditemani oleh Cak Nur itu Kang Jalal. Jadi ini secara historis sangat penting ya untuk melihat bagaimana interaksi Kang Jalal dengan Paramadina. Lalu juga catatan yang ketiga, tokoh yang paling banyak diundang oleh Paramadina sebagai narasumber itu adalah Kang Jalal dalam KKA dan juga dalam acara-acara yang lain. Dan saya pernah membuat acara tahun 2008, itu acara Urban Sufism Days, dan kebetulan saya ketua panitia, dan inspirasi acara itu dari tulisan Kang Jalal yang berjudul Para Perampok di Jalan Tuhan itu. Dan yang terakhir, yang tadi telah disebutkan oleh Ustadz Khalid juga, salah satu tokoh yang membidani berdirinya ICAS Paramadina, yang kemudian sekarang berlanjut menjadi SDFI Sadra, itu adalah Kang Jalal dan Cak Nur. Jadi dua tokoh besar, Kang Jalal dan Cak Nur ini punya kontribusi dalam menghidupkan ya api intelektual di negeri ini, terutama di Jakarta, di kalangan kelompok menengah dan menengah atas ya. Jadi itu sekedar catatan saya bagaimana nanti interaksi Kang Jalal dengan Paramadina, dan juga ada saling keterpengaruhan sebenarnya
Kang Jalal mempengaruhi para Madinah dan para Madinah mempengaruhi Kang Jalal. Itu ada mungkin kita akan diskusikan tersendiri ya. Baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya sepakat dengan Ustadz Khalid tadi bahwa Kang Jalal ini adalah Roshan Fikr. Jadi orang yang tercerahkan, kalau dalam bahasanya Gramsci itu intelektual organik gitu ya. Jadi orang yang intelektual yang mencerahkan masyarakat dan membawa masyarakat untuk sampai pada suatu perubahan sosial tertentu gitu. Murtada Mutahari mungkin punya istilah nabi sosial gitu ya. Nah ini pribadi Kang Jalal memang terlihat seperti itu. Bukan hanya intelektual yang tajam dalam analisis, tapi juga fasih dalam menceritakan pikiran-pikirannya yang kemudian mempengaruhi banyak orang. Jadi kalau saya singkatkan, mungkin Kang Jalal ini sintesis dari Syariati dan Mutahari gitu ya. Syariati yang tulisan-tulisannya dan pidato-pidatonya itu membakar massa, menggerakkan kaum muda gitu ya untuk progresif, dan Mutahari yang begitu dalam penghayatan terhadap keislamannya, menggali nilai-nilai Islam sehingga mampu diserap oleh masyarakat. Jadi Kang Jalal ini berotak Sokrates, berhati Al-Halas ya. Jadi orang yang cerdas, tetapi di satu sisi yang lain itu Kang Jalal selalu mengkampanyekan mazhab cinta. Rekan-rekan yang berbahagia, saya mengamati bahwa ada suatu fenomena tertentu ya dari Kang Jalal. Jadi Kang Jalal ini itu fenomenon. Jadi seorang fenomena unik lah begitu ya dalam dalam mozaik pemikiran Islam Indonesia. Kalau saya boleh ringkas, Kang Jalal ini adalah, kalau ada istilah di dalam bukunya itu Islam alternatif, maka saya akan menyebut Kang Jalal itu adalah alternatif itu sendiri. Beliau memberi perspektif baru, memberi perspektif yang berbeda, dan itu didapat, itu diraih melalui suatu suatu effort, suatu usaha intelektual yang luar biasa, meramu ide-ide bukan hanya dari para pemikir Islam, dari kitab suci, dari teks-teks suci, tetapi juga dari berbagai mazhab pemikiran Barat, pemikiran Islam. Sehingga saya mengatakan bahwa Kang Jalal ini adalah peracik ulung ide-ide gitu ya. Dan ide-idenya itu yang menarik ketika ditawarkan ke publik itu eksentrik ya. Eksentrik itu dalam arti X itu kan di luar, sentrum itu center. Jadi pemikirannya itu eksentrik. Jadi tidak mainstream, tidak mengikuti gagasan yang populer, tetapi memberikan tadi persis alternatif. Dan pikiran-pikirannya itu mentransformasi banyak orang, menginspirasi. Karena itulah galaksi pemikiran seorang Kang Jalal itu selalu aktual gitu ya. Dan ini juga ditopang oleh karyanya ya. Ini karyanya luar biasa sekali, bukan hanya tulisan yang biasa, tetapi saya akan mengatakan bahwa tulisan Kang Jalal, karyanya itu kok hidup gitu ya. Jadi kalau kita baca tulisan Kang Jalal, itu seolah-olah kita berhadapan langsung dengan beliau gitu ya. Jadi seolah-olah tiap kata itu telah bermeditasi di dalam kandungan pikiran Kang Jalal, lalu kemudian lahir sebagai kata yang hidup dan menghidupi setiap pembacanya. Luar biasa sekali kalau kita melihat karya beliau dan bagaimana pengaruhnya ya. Dan kita boleh bertanya lah, di antara pemikir Muslim Indonesia generasi baru, siapa yang tidak terpengaruh oleh Kang Jalal? Hampir semua terpengaruh. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya bagaimana pemikiran Kang Jalal itu sendiri? Dalam konteks tadi itu ya, konstelasi pemikiran Islam Indonesia.
seperti saya katakan tadi, Kang Jalal merupakan pelengkap dari puzzle mozaik pemikiran Islam Indonesia dari generasi emas cendekiawan Muslim Indonesia. Saya boleh menyebut mungkin hanya dua yang cocok disandingkan dengan Kang Jalal. Gus Dur, Cak Nur, dan Kang Jalal. Gitu ya. Ketiga-tiganya sudah bisa kita definisikan karena ketiga-tiganya telah kembali kepada Allah. Gitu ya. Seperti kalau kita mengutip Heidegger tadi, seseorang hanya sampai pada totalitasnya ketika dia wafat. Nah, ketiga tokoh ini telah paripurna, telah totalitas dalam hidupnya, maka kita bisa perbandingkan. Gus Dur, kalau kita lihat pemikirannya itu kan, kalau mau disingkat gitu ya, sering kata kuncinya adalah pribumisasi, yang ada tiga nilai yang coba untuk diusung oleh Gus Dur: keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan. Dan Gus Dur itu pernah menjadi presiden, gitu ya, menjadi presiden Republik Indonesia dan punya kesempatan untuk mendiseminasi pemikirannya dalam konteks kenegaraan. Yang kedua, Cak Nur. Cak Nur terkenal dengan kata kuncinya modernisasi. Karena itu beliau sering dikategorikan sebagai neo-modernis, gitu ya. Dan nilai yang atau pikiran pokok yang ingin disuguhkan oleh Cak Nur bagi publik Indonesia adalah keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Keislaman yang inklusif, keindonesiaan yang majemuk, dan kemodernan yang mendorong sains dan teknologi demi peradaban. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah dalam konteks pemikiran Kang Jalal, apa yang Kang Jalal tawarkan, gitu ya? Nah, ini sebenarnya perlu riset mendalam ya. Merujuk pada karya-karya beliau. Namun saya pada kesempatan ini ingin berikan tesis saja apa yang sebenarnya ingin ditawarkan oleh Kang Jalal. Nah, beberapa waktu lalu sebelum Kang Jalal wafat itu, Kang Jalal pernah diwawancarai kalau nggak salah oleh Kompas ya, dan ada tulisannya di Kompas dan juga ada di website Mishkat ya, itu juga ada tulisannya tentang apa yang disebut oleh Kang Jalal sebagai Islam Madani. Nah, ini mirip dengan nama prodi di Paramadina, prodi Islam Madani ya. Jadi Islam Madani ini kata kuncinya. Jadi kalau kita kita ingat Gus Dur, kita ingat pribumisasi. Kalau ingat Cak Nur, ingat modernisasi. Kalau ingat Kang Jalal, ingat Islam Madani. Nah, ini organizing principle yang mengorganisir, mengorkestrasi seluruh gagasan-gagasan dari si tokoh tersebut ya. Dan kebetulan kalau dalam konteks Kang Jalal itu tesis saya itu Islam Madani gitu ya. Apa isi Islam Madani itu? Nah, dari referensi yang coba saya gali, ada penjelasan Kang Jalal tentang apa isu Islam Madani. Seperti biasa, Kang Jalal merujuk bukan pada pemikir Muslim saja, tapi juga para filsuf Barat ya. Nah, kebetulan yang dirujuk pada tema Islam Madani itu adalah Jean-Jacques Rousseau. Jadi seorang filsuf romantis yang menginspirasi ya revolusi Prancis. Dan Rousseau mengintrodusir satu istilah yang nanti diterjemahkan oleh Kang Jalal sebagai agama Madani, yaitu istilah la religion civile. Jadi menurut Rousseau, dulu agama-agama
maksud saya suku-suku ya, suku-suku itu memiliki Tuhan-Tuhannya masing-masing. Dan orang di dalam suku itu kemudian patuh pada Tuhan sukunya masing-masing. Nah, suatu ketika kepatuhan terhadap agama suku atau Tuhan suku tersebut bersaing dengan kepatuhan kepada negara. Nah, biasanya ketika ada persaingan seperti itu, yang menjadi pilihan dari suku tersebut itu adalah memilih Tuhan Tuhan sukunya atau agama sukunya dibandingkan negara. Nah, Kang Jalal itu mencoba, maksud saya Rousseau membayangkan bahwa ada satu kepatuhan terhadap agama yang senafas dengan kepatuhan kepada negara. Nah, dia membayangkan seperti itu, dan itu yang kemudian disebut sebagai la religion civile atau yang diterjemahkan oleh Kang Jalal sebagai agama madani. Ini adalah konstruk teoritisnya. Nah, nanti konstruk teoritis ini oleh Kang Jalal digunakan untuk menganalisis kaum muslim Indonesia ya, umat Islam Indonesia. Menurut Kang Jalal ada 3 tipologi Islam di Indonesia. Yang pertama Islam fikih. Islam fikih ini adalah Islam yang fikih oriented dalam keberagamaannya. Penekanannya pada ritual, jadi mereka menjadikan ritual sebagai standar kesolehan. Jadi kalau ditanya soleh itu apa, soleh itu ya rajin sholat, rajin tahajud begitu ya, rajin mundar mandir ke Mekah begitu. Lalu kelompok ini menurut Kang Jalal itu adalah mereka yang fanatik terhadap mazhab. Jadi menurut mereka mazhab mereka lah yang benar, dan yang di luar mazhabnya itu salah. Oleh karena itu ada istilah yang dikemukakan oleh Kang Jalal, rahmatan lil mutamazibin, gitu ya. Jadi rahmat untuk para pemeluk mazhab yang bersangkutan, gitu ya. Dan bagi Islam fikih, Islam itu mundur karena meninggalkan Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang Jalal menyebut istilah Islam siasi. Jadi Islam yang dihubungkan dengan aktivisme politik. Jadi ini adalah mereka yang mengusung konsep negara Islam, menegakkan syariah dan khilafah. Dan mereka, kalau tadi Islam fikih itu rahmatan lil mutamazibin, nah kalau yang ini rahmatan lil muslimin, membela Islam, menegakkan negara Islam dan seterusnya. Dan bagi kelompok ini Islam itu mundur karena dominasi dan konspirasi Barat. Yang terakhir, ini yang kemudian saya pikir menjadi ciri khas dari pemikiran seorang Kang Jalal juga ya. Jadi yang terakhir ada yang disebut sebagai Islam Madani, gitu ya. Nah, Islam Madani ini adalah Islam yang menekankan nilai, Islam yang menekankan sisi yang selalu melihat adanya titik temu dari agama-agama atau kalimatun sawa kalau mengutip terminologinya Cak Nur. Ada kalimatun sawa di antara agama-agama, dan yang menghubungkan satu agama dengan agama yang lain itu adalah nilai universal dari agama-agama tersebut yang itu nanti akan berkontribusi bagi kemanusiaan dan peradaban. Nah, ini menarik. Ada tiga istilah lagi ya. Jadi bukan hanya Islam, tapi kemanusiaan dan peradaban. Jadi kalau kita lihat tadi Gus Dur mengintroduksi keislaman, kemanusiaan, kebangsaan, Cak Nur dengan keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. Nah, Kang Jalal itu terlihat mencoba untuk merangkum keislaman, kemanusiaan dan peradaban. Jadi Islam Madani itu isinya adalah keislaman, kemanusiaan dan peradaban, yang di dalamnya menurut Kang Jalal itu mendorong cinta kasih kepada seluruh umat manusia. Nah, inilah yang kemudian kita bisa mengerti mengapa
banyak sekali tulisan-tulisan Kang Jalal yang bersifat sufistik ya, yang merujuk pada kecintaan kaum sufi begitu. Nah, inilah yang menurut Kang Jalal akan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan menurut Kang Jalal lebih lanjut, rahmatan lil alamin itu hanya bisa dilakukan kalau umat Islam itu menekankan keberagamaannya pada dimensi akhlak atau moralitas ya, terutama dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang majemuk. Karena itulah kemudian Kang Jalal juga mendorong pluralisme dan juga mendorong negara untuk menjamin kebebasan beragama, kebebasan warga negara untuk memeluk kepercayaan dan agamanya, dan negara berkewajiban untuk menjamin itu. Nah, inilah mungkin poin utamanya. Jadi Kang Jalal mencoba untuk mengintrodusir ini. Yang pertama, selalu ada nilai universal dari setiap agama. Nah, itulah yang kemudian yang diperkenalkan oleh Kang Jalal. Nilai keadilan misalnya. Nah, itu nilai universal. Lalu kemudian akhlak ya. Jadi akhlak itu. Cinta dan akhlak. Itu penekanan-penekanan dari pemikiran Kang Jalal. Dan instrumen apa yang kemudian digunakan oleh Kang Jalal? Kang Jalal tampak sekali yakin betul bahwa model Islam Madani itu bisa mewujud kalau umat Islam memperhatikan sisi pendidikan. Jadi instrumen yang digunakan oleh Kang Jalal itu adalah instrumen pendidikan. Karena itulah kemudian kita mengerti mengapa Kang Jalal kemudian membuat institusi-institusi pendidikan sebagai transformasi nilai-nilai yang dia yakini, sebagai nilai-nilai yang nanti akan bermanfaat bagi kemanusiaan dan peradaban. Saya ingin bercerita terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu teman saya, seorang mubalik lah, dai begitu, dia khutbah Jumat di suatu kampus. Lalu kemudian setelah selesai khutbah, dia turun dari mimbar, kemudian mengimami, dan setelah salam biasanya jamaah itu bubar gitu ya. Tapi hari itu dia tidak aneh juga ketika salam dan dia tunggu oleh teman saya ini ke belakang, kok jamaah masih rame begitu. Lalu kemudian pengurus masjid atau DKM-nya bercerita, ini jamaah mau ada yang tanya Ustaz, katanya gitu. Oke. Kemudian salah satu jamaah kemudian bertanya tentang apa yang disampaikan dalam khutbah gitu ya, dalam khutbah tersebut. Nah, kemudian pertanyaan sederhana, kenapa Anda mengutip Jalaluddin Rahmat? Jadi jamaah itu jamaah belum bubar karena di dalam khutbah yang disampaikan oleh teman saya ini, dia mengutip bahwa pendapat ini dari Jalaluddin Rahmat yang katanya adalah seorang Syiah gitu ya. Akhirnya teman saya dengan bersusah payah menjelaskan mengapa beliau mengutip pikiran Kang Jalal. Itu juga pernah saya rasakan ketika saya mengajar di suatu tempat lah di daerah Bogor begitu. Saya menjelaskan tentang sholat, perspektif sufistik tentang sholat. Semua yang hadir terkagum-kagum. Lalu kemudian di ujung saya mengutip seluruh pendapat itu saya ambil dari Imam Khomeini. Lalu kemudian bad mood semua. Jadi kadang-kadang ya begitulah. Karena itulah saya menarik ini, ada bukunya Kang Jalal, Reformasi Sufistik. Itu Kang Jalal menggunakan nama pena ya, Fikri Yatir gitu ya. Mengapa? Dijelaskan oleh Kang Jalal agar orang mendapatkan manfaat dari apa yang dituliskannya, bukan melihat siapa yang menulis tapi apa yang disampaikannya, katanya begitu. Jadi ya memang seperti itulah, betul kata Ustadz Khalid tadi, seorang pemikir itu harus pemikir besar memang selalu memicu kontroversi, bahkan juga memicu penolakan. Seperti juga Cak Nur ya, Cak Nur itu juga banyak dikoyo-koyo gitu kan, sama seperti Kang Jalal gitu.
Nah, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi. Jadi memang banyak sebagian orang mempertanyakan apa namanya otoritas keilmuan Cak Nur dalam Islamic Studies gitu ya. Kang Jalal pernah mengatakan bahwa dalam salah satu acara Mas Muksid ya, Abdul Muksid Ghazali itu pernah menyinggung Kang Jalal. Jadi Kang Jalal ini adalah orang yang melakukan apa namanya, melakukan agresi ke dalam ilmu Islamic Studies gitu ya. Agresi dalam arti bahwa Kang Jalal ini nggak punya background formal Islamic Studies, tapi kok bicara Islamic Studies gitu ya. Oleh karena itulah kemudian salah satu manfaat dari mengapa Kang Jalal kemudian apa mengambil doktoralnya dalam bidang Islamic Studies, ilmu hadis adalah untuk menunjukkan bahwa secara formal, meskipun secara informal sebenarnya Kang Jalal punya otoritas, tetapi secara formal beliau pun memiliki otoritas gitu ya, otoritas akademik untuk bicara apa Islamic Studies gitu. Dan Kang Jalal sebenarnya disertasinya itu beberapa puluh tahun yang lalu sebelum Kang Jalal mengambil apa namanya, mengambil doktoral dalam bidang ilmu hadis itu, saya ngobrol dengan Ustadz Miftah. Jadi Kang Jalal itu punya obsesi untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Fuad Jabali di UIN Jakarta ya, yang menulis juga tentang sahabat gitu. Itu cukup bagus sekali disertasi dari apa Fuad Jabali tentang sahabat, di mana dia mengkritik secara historis kehidupan sahabat, di mana ternyata secara alami gitu ya, kita temukan ternyata sahabat-sahabat itu masuk Islam misalnya itu bukan hanya karena kecintaan pada Islam, tetapi juga ada yang motifnya itu motif karena perut gitu ya. Nah, itu dipaparkan oleh Fuad Jabali, itu menolak betul gitu. Itu juga diterbitkan oleh Mizan, dan Kang Jalal melanjutkan proyek itu sebenarnya, salah satunya ya. Oke, saya ingin menanggapi tadi di chat ada Pak Ahmad ya, Ahmad Jubaili ini. Pak Ahmad, pertanyaannya tentang pluralisme. Jadi dalam salah satu wawancara, selain menulis buku itu, menulis tentang pluralisme, Kang Jalal juga diwawancarai tentang buku itu oleh Jaringan Islam Liberal waktu itu. Dan Kang Jalal seperti biasa ketika menanggapi persoalan itu selalu mengklirkan terlebih dahulu istilah-istilah. Kalau bagi Kang Jalal, pencerahan itu dimulai dari jelasnya istilah-istilah yang kita gunakan. Oleh karena itu dipreteli itu satu persatu. Istilah apa yang dimaksud dengan pluralisme di situ? Pluralisme sosiologis, pluralisme politis, atau pluralisme religius? Nah, Kang Jalal menekankan pluralisme religius. Dan Kang Jalal melihat bahwa pluralisme ini bukan hanya soal fakta sosial adanya keberagaman, kebinekaan yang ada di masyarakat, tetapi juga terkait dengan sesuatu yang lebih fundamental, yaitu soal soteriologi atau soal keselamatan ya. Ketika kita meninggal, siapa yang selamat? Apakah hanya penganut agama kita saja? Apakah penganut mazhab kita saja? Ataukah di luar itu ada keselamatan begitu ya? Ini pertanyaan retoris dari seorang Kang Jalal untuk menjelaskan tentang konsep pluralismenya, dan konsep pluralismenya ini terlihat berdasar pada perspektif sufistiknya. Saya akan kutipkan soal pluralisme ini dari wawancara dengan Jaringan Islam Liberal itu. Saya kutipkan perkataan Kang Jalal ya. Ketika saya berpendapat bahwa semua orang, apapun agamanya, asalkan beramal saleh akan masuk surga, apa yang akan terjadi pada diri saya setelah itu? Saya tentu tidak akan menilai orang lain dari label-label keagamaannya. Saya jadi tak peduli apakah dia Katolik, Kristen, atau Hindu. Kalau berakhlak mulia, beramal saleh, saya akan memberikan segala kemuliaan kepadanya. Jadi itu kutipan yang bagi saya cukup mewakili pandangan Cak Nur ya.
pandangan Kang Jalal ini, para Madinahnya muncul terus ini. Jadi bagi Kang Jalal yang terpenting itu kalau melihat kutipan ini adalah akhlaknya gitu ya. Jadi seperti halnya mungkin Mutahari ya. Mutahari ketika dalam salah satu tulisannya itu, apakah Bunda Teresa itu bisa masuk surga gitu ya, atau mendapatkan keselamatan pasca kematian gitu. Nah, beliau kemudian melihat dari sisi apa? Dari sisi apa yang sudah dilakukannya, apa kemuliaan hidupnya yang kemudian telah dipersembahkan bagi kemanusiaan. Dan kalau itu memang dilakukan oleh Bunda Teresa, maka beliau adalah Muslim fitri gitu ya, yang mendapatkan keselamatan. Nah, ini sepintas saja, nanti mungkin diskusinya perlu diskusi khusus tentang ini, tapi bahwa Kang Jalal yakin bahwa setiap makhluk itu sedang menuju Tuhan. Jadi jalan menuju Tuhan kalau bagi Kang Jalal adalah sebanyak nafas makhluknya. Nah, itu model pluralisme Kang Jalal seperti itu ya. Mungkin nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut. Yang terakhir yang ingin saya tanggapi adalah tentang saintisme. Nah, Kang Jalal ini orang yang orang yang anti kemapanan sebenarnya, gitu ya. Jadi bayangkan, ketika beliau punya kelompok Tazkiyah Sejati itu yang kalau nggak salah itu pengajiannya Kang Jalal yang perspektifnya itu sufistik. Lalu kemudian tiba-tiba Kang Jalal mengeluarkan pandangan-pandangan bahwa pengalaman keagamaan, pengalaman spiritual itu sebenarnya soal soal otak gitu ya, soal kerusakan otak. Nah, ini jadi beliau melakukan pandangannya tentang neuroscience. Rekan-rekan bisa melihat videonya di Freedom Institute itu, bagaimana Kang Jalal begitu mengkritik habis ya orang-orang yang mengagung-agungkan pengalaman keagamaan seperti bertemu Tuhan, seperti masuk ke alam alam malakut lah apalah gitu ya. Bagi Kang Jalal itu di forum itu mengatakan bahwa itu semua karena kerusakan otak katanya. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi manipulasi otak. Jadi pendekatan Kang Jalal waktu itu dia mengatakan begini, kata Kang Jalal, kalau pengalaman keagamaan itu bertujuan untuk mendapatkan pengalaman fly, maka memang itu terjadi di suku-suku primitif dulu, di ritual-ritual keagamaannya itu memang menggunakan ganja gitu. Jadi kalau di Amerika Selatan misalnya, di suku Indian itu tanaman-tanaman yang kita kategorikan sebagai narkotika itu dijadikan sebagai sebagai metode agar si pemimpin suku, pemimpin agama primitif itu mampu mengalami pengalaman spiritual gitu. Lalu kemudian setelah itu diceritakan gitu kan. Nah, itu yang terjadi manipulasi otak gitu karena pengaruh dari ganja. Lalu kemudian juga Kang Jalal mengatakan kalau pengalaman spiritual itu dimaknai sebagai pengalaman tadi itu ya, fly, pengalaman seolah keluar dari dunia ini lalu kemudian bertemu dengan suatu entitas itu pun terjadi pada apa yang kita sebut sebagai orang yang mengalami penyakit ayan. Penyakit ayan. Jadi penyakit ayan itu Kang Jalal menyebut ini persis seperti yang dikatakan oleh Kang Jalal di forum itu, disebut the sacred disease. Jadi penyakit suci. Dulu kalau orang punya penyakit ayan itu dianggap sebagai orang suci gitu. Karena ketika ayan dia kemudian setelah selesai itu bisa menceritakan pengalaman-pengalaman apa selama mengalami ayan itu, dan itu didiagnosis sebagai kerusakan otak kan sebenarnya gitu ya. Nah, begitu juga kata Kang Jalal. Nah, ini yang agak menyinggung juga gitu ya, sebagian kelompok yang kemudian disebut oleh Kang Jalal para perampok
di jalan Tuhan itu. Jadi pengalaman spiritual itu, meskipun kita nggak pakai wirid, nggak pakai bacaan, itu bisa kita alami. Dengan apa? Dengan menggeleng-gelengkan kepala. Jadi kalau kita menggeleng-gelengkan kepala begini nih, terus gitu ya. Nah itu lama-lama itu ada formasi di dalam jaringan otak kita yang kemudian membuat kita mengalami suatu pengalaman spiritual tertentu, gitu ya. Apalagi kalau dipadukan dengan puasa, begitu ya, dan tidak tidur malam hari, itu makin kepala kita itu makin bermasalah itu, dan semakin bermasalah, semakin orang kemudian seolah-olah mengalami pengalaman spiritual. Dan bahkan di Jakarta, kata Kang Jalal, itu ada kursus 7 hari bertemu Tuhan. Wah, itu dikritik juga oleh Kang Jalal tuh. Jadi apa setelah kursus itu? Setelah kursus itu ada yang bercerita gitu ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang ikut kursus itu, bahwa setelah 7 hari mengikuti kursus itu, dia bertemu, melihat ada cahaya, dan itu kemudian disebut sebagai Tuhan, gitu kan. Nah, Kang Jalal mengkritik bahwa ini sebenarnya bukan soal pengalaman spiritual keagamaan otentik, tetapi rekayasa agar otak kita itu terpengaruh oleh suatu manipulasi tertentu, baik manipulasi obat-obatan, tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi, atau gerakan-gerakan kita, begitu ya. Nah itu, jadi bayangkan seorang Kang Jalal yang guru sufi, katakanlah kayak gitu, mengkritik pengalaman spiritual yang menjadi kadang tujuan dari pengalaman sufistik. Dan beliau memakai pendekatan neuroscience untuk mengkritik pengalaman spiritual yang absurd seperti itu. Jadi beliau kelihatan percaya betul dengan sains ya. Tetapi, nah ini tetapinya, setelah beliau menjelaskan kritik beliau terhadap pengalaman spiritual yang tidak otentik itu, beliau pun mengkritik neuroscience gitu. Jadi Kang Jalal itu tidak pernah memakai suatu isme tertentu, tidak pernah meyakini suatu isme tertentu. Beliau adalah orang yang selalu becoming, selalu menjadi, selalu tidak berhenti di suatu titik tertentu. Beliau selalu bahasa Pak Haidar Bagir itu selalu terus melakukan pencarian, gitu ya. Nah itu, jadi kalau kemudian dikatakan kalau ada pertanyaan apakah Kang Jalal itu seorang kemudian di akhir menjadi seorang yang meyakini adanya saintisme, saya pikir tidak ya, melalui berbagai pengalaman dan juga dari beberapa forum yang kita lihat, gitu ya. Dan kelihatan memang Kang Jalal mencoba untuk menjelaskan yang di akhir-akhir itu. Saya lihat Kang Jalal juga membuat forum diskusi filsafat sebagai way of life, gitu ya. Dan beliau menyebut nama Socrates sebagai Gedli, sebagai lalat pengganggu, orang yang selalu menciptakan keresahan agar setiap orang mencari kebenaran dan menghindari sikap dogmatis, gitu ya, menghindari sikap menuhankan pikiran, gitu ya. Nah itu saya pikir Kang Jalal di situ ininya posisinya ya. Jadi orang yang selalu terus melakukan pencarian hingga akhir hidupnya. Mungkin itu saja respon dari saya. Terima kasih Bang Iswari. Terima kasih.